Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita berkumpul untuk merenungkan sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus, kita ingin makin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Kecuali itu, kita berharap dapat makin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan. Sebab dosa-dosa kitalah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sampai wafat di kayu salib. Doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami Kau kumpulkan lewat jalan salib ini. Kami ingin mengenangkan kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka, lewat jalan salib ini, ajarlah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami, demi Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus mendampingi hidup kami, kini dan sepanjang masa. Pesan Bunda Maria melalui Lukosi Batin Father Stefano Gobi kepada para imam, putra-putra terkasih Bunda Maria. Tanggal 11 Juni tahun 1988. Pesta Hati Santa Perawan Maria yang tak bernoda. Kemurtatan besar-besaran. Putra-putraku terkasih, pada pesta hatiku yang tak bernoda dalam tahun Maria yang dipersembahkan kepadaku ini, aku memanggilmu semua untuk masuk ke dalam taman surgawi yang telah aku bangun bagimu dalam masa-masa pemurnian yang berdarah dan menyakitkan ini. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang Mahkamah Agama. Pada keesokan harinya, Ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka pada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua, ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Salib bagi orang-orang yang akan binasa memang merupakan kebodohan, tetapi bagi kita
yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Demi kami Engkau telah setia kepada kehendak Bapa. Kendati Engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa. Juga kalau karena kesetiaan itu, kami harus menderita seperti Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapa-Mu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menembus dunia. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dengan memanggul sendiri salibnya, Yesus telah mengajar kita, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena boleh ambil bagian dalam salib-Mu. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Dikau. Semoga kami setia memanggul salib kami yang kecil dan ringan jika dibandingkan dengan salib-Mu, supaya kami patut disebut pengikut-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kayu salib Dia panggung, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Saat kemurtatan besar-besaran sudah tiba.
apa yang telah dinubuatkan dalam kitab suci, dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kini akan berlalu. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus ke Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lelah, penat, dan lemah. Beban salib pun terasa semakin berat, apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin, ditinggalkan oleh para muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati, sekalipun tidak bersalah. Sungguh, bukan hanya salib yang dipanggul Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kesalahan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan memanggul dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha meringankannya dengan bertobat dan dengan meringankan beban orang lain, agar langkah kami pun lebih ringan untuk mengikuti Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Setan, musuhku, dengan perangkap dan dengan tipu daya yang halus, telah berhasil menyebarkan kesesatan di mana-mana dalam bentuk tafsir kebenaran yang dikatakan baru dan lebih serasi. Ia telah menjerumuskan banyak orang untuk memilih dengan pengetahuan penuh dan untuk hidup dalam dosa, dengan memperdayakan keyakinan sehingga dosa tidak lagi dilihat sebagai kejahatan dan malah dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan baik. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia.
Murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, "Siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Bunda Maria, kami didorong untuk lebih berani ambil bagian dalam keprihatinan sesama, lebih-lebih yang berada di sekitar kami. Bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita, dan dengan demikian menjadi sahabat-Mu sendiri. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Saat kekacauan umum dan saat hasutan roh yang paling besar telah tiba. Kekacauan telah menyusup ke dalam jiwa-jiwa dan kehidupan banyak anakku. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah. Padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Memanggul salib merupakan ukuran kelayakan seorang pengikut Yesus, karena Yesus sendiri bersabda
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi, bagi orang Kristen, salib sungguh tidak terelakkan. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun, kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami Kau perkenankan untuk ambil bagian dalam salib-Mu yang berat. Semoga demi Engkau kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun resikonya, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Kemurtatan besar-besaran semakin merajalela, bahkan di dalam gereja Katolik. Kesesatan-kesesatan diajarkan dan disebarluaskan, sementara kebenaran-kebenaran iman yang dasariah yang selalu diajarkan oleh magisterium gereja yang otentik dan dengan gigih dibela melawan setiap penyimpangan sesat apapun, kini disangkal dengan gampang. Perhentian ke-6. Wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat, dan debu. Semarak dan ketampanan wajahnya terasa sirna. Tepatlah gambaran Yesaya. Banyak orang akan tertegun memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang,
seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Kendati begitu, masih ada orang yang bersimpati pada Yesus, yakni Veronika. Ia maju mendekati Yesus, lalu mengusap wajahnya. Dengan tindakannya yang sederhana, Veronika telah menolong orang yang menderita. Ia memberi contoh kepada kita, mengamalkan amanat salah seorang Rasul Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang menderita. Semoga teladan Veronika membuat kami berani berbuat sesuatu, meskipun kecil, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan demikian, kami telah meringankan pula beban-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Para uskup mengambil sikap diam yang aneh dan tidak lagi memberikan reaksi ketika pausku berbicara dengan berani dan menegaskan kembali kebenaran-kebenaran iman Katolik. Ia tidak lagi didengarkan dan malah secara terus terang dikritik dan dicemoohkan. Kini berkembang siasat halus dari iblis yang diam-diam dirangkai oleh Mansori, yang memanfaatkan hal-hal yang terkait dengan Bapa Suci untuk mentertawakan pribadi serta karyanya dan untuk mengabaikan magisteriumnya. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene, dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya, Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan teguh hati,
ia bangun. Diangkatnyalah kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya, dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Marilah berdoa. Ya Yesus yang tabah, bantulah kami agar mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa kami, seperti Engkau bangkit kembali ketika jatuh tertimpa salib, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Anak-anakku itu yang seringkali tanpa sadar membiarkan diri dihanyutkan oleh gelombang kesesatan dan kejahatan adalah kurban kemurtatan besar-besaran. Banyak uskup, imam, biarawan, biarawati, dan kaum awam menjadi kurban kemurtatan besar-besaran. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti Dia. Di antaranya, banyak wanita yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita merasa bahwa penderitaan kitalah yang paling berat, dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, mana mungkin harus menghibur orang lain? Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain, meskipun kita sendiri sedang menderita.
Tetapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami. Memenuhi amanat-Mu, semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Pada masa ini, dalam Gereja Katolik, akan tetap tinggal sisa-sisa kecil yang akan setia kepada Kristus, kepada Injil, dan kepada seluruh kebenaran. Sisa-sisa ini akan merupakan kawanan kecil yang semuanya dijaga dalam lubuk hatiku yang tak bernoda. Kawanan kecil ini akan terdiri atas para uskup, imam, biarawan-biarawati, dan kaum awam yang akan tetap bersatu teguh dengan Paus. Semuanya terhimpun dalam senakel hatiku yang tak bernoda, dalam kegiatan doa tanpa henti, pengorbanan terus-menerus, penyerahan total untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan Putraku Yesus yang kedua dan mulia. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Hari semakin panas. Jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya, Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatan kepada kehendak Bapa-Nya memberikan kekuatan yang begitu besar kepada Yesus.
Beban Yesus semakin berat kalau kita sering jatuh dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita bangun lagi. Marilah berdoa. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Yesus yang Maha Rahim. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang memenjarakan kami. Tuntunlah langkah kami mengikuti jalan-Mu, jalan menuju ke hidup kekal. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Pada pestaku yang terjadi dalam tahun Maria ini, aku menyampaikan kepada semua orang yang ingin menjadi bagian dari kawanan kecil, undangan keibuan untuk menyerahkan diri kepada hatiku, untuk hidup dan persekutuan erat dengan aku, untuk menjadi rasul-rasulku yang berani di zaman akhir ini. Sebab telah tibalah saat hatiku yang tak bernoda harus dimuliakan di hadapan seluruh gereja dan di hadapan seluruh umat manusia. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Sesampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah hanya 1 tenunan. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Maka genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadapnya? Sudahkah kita melakukan
seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan dihinakan di salib, Engkau telah memulihkan martabat kami yang cemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih, semoga kami selalu menaruh hormat dan menjaga martabat-Mu sendiri yang Kau pertaruhkan dalam diri sesama kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan. Kau tinggikan harkatku. Anak-anakku terkasih, dalam renungan dan doa, luangkanlah saat-saat terakhir tahun yang hampir berakhir ini. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh foya-foya, hiruk-pikuk, dan hiburan, tempat sebagian besar anak-anakku yang malang pada saat ini membuang-buang waktunya. Dalam keheningan, bacalah tanda-tanda zaman dan ikutlah keprihatinanku yang mendalam tentang apa yang menantikanmu. Besarlah keprihatinanku sebab dengan keras kepala umat manusia yang sedemikian rapuh ini terus-menerus menolak Allah dan hukum kasih-Nya. Dengan banyak cara dan dengan beragam tanda serta campur tangan yang luar biasa, sepanjang tahun ini aku telah turun tangan untuk mendesak umat manusia agar bertobat dan kembali kepada Tuhan. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdadu memberikan anggur bercampur mur kepada Yesus.
Tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Dia. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau berkenan menanggung sengsara di salib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami kelak Kau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Tetapi aku tidak didengarkan. Nama Tuhan dicemoohkan, dan harinya semakin hari semakin dilecehkan. Hati manusia sudah terlilit oleh egoisme, menjadi beku dan tertutup karena tidak mampu lagi mengasihi. Nilai kehidupan diremehkan, kekerasan dan pembunuhan semakin meningkat. Segala macam sarana digunakan untuk mencegah kelahiran lebih banyak anak. Pengguguran yang disengaja, yang merupakan kejahatan yang mengerikan, dan yang siang dan malam berteriak kepada Allah menuntut pembalasan, di mana semakin meningkat percabulan merajalela, laksana banjir kotoran yang menyapu segala sesuatu yang ada di hadapannya. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ketika itu, hari sudah kira-kira pukul 12 siang. Lalu, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya.
kepala pasukan, dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian. Mereka berkata, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah." Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka, hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu menghidupkan. Piala keadilan ilahi sudah penuh, bahkan sudah meluap. Aku melihat hukuman yang digunakan oleh kerahiman Allah untuk memurnikan dan menyelamatkan umat manusia yang malang dan berdosa. Betapa banyak dan berat penderitaan yang menantikan-Mu, anak-anakku yang malang, yang sedemikian dipikat dan dijerat oleh setan, roh kepalsuan, yang memperdaya dan menjerumuskan kamu ke dalam kematian. Besarlah keprihatinanku, sebab gerejaku berada dalam kekuasaan si jahat yang mengancamkannya dan berusaha menghancurkannya dari dalam. Dengan kekuatan iblisnya, masonri telah membangun pusat kegiatannya di jantung hati gereja, tempat wakil putraku Yesus bersemayam. Dan dari sana, masonri menyebarkan pengaruh jahatnya ke segala penjuru dunia. Dan sekarang, sekali lagi, gereja akan dikhianati oleh umatnya sendiri. Dengan kejam, gereja akan dianiaya dan diseret ke tempat penghukuman. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Di dekat salib Yesus, berdirilah Maria, ibunya, saudara ibunya, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena.
salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Maria memang pantas menjadi teladan setia orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memperbaharui dunia lewat sengsara-Mu yang mengagumkan. Resapkanlah dalam diri kami karya belas kasih-Mu ini, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini, dan boleh mengabdikan diri kami sepenuhnya hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Aku melihat penganiayaan berdarah kini sudah di ambang pintu, dan banyak dari kamu akan tercerai-berai karena hempasan keras badai yang dahsyat. Pada saat-saat seperti ini, ikutlah merasakan keprihatinanku yang mendalam, dan persatukanlah dirimu masing-masing dan bersama-sama dengan doa permohonan serta pemulihanku. Lipat gandakanlah di mana-mana doa yang telah aku minta darimu, sebagai tempat yang aman, sebagai pengungsian, di mana kamu berlindung dari terpaan badai yang dahsyat yang akan menimpamu. Di dalam senakel-senakel, kamu akan menyadari kehadiranku yang luar biasa. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus dan mengafaninya dengan kain lenan dan memburatinya dengan rempah-rempah
menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan, ada sebuah kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan mayat Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Oleh pembaptisan, kita telah dikuburkan bersama-sama Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup secara baru. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan, boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Engkaulah Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Di dalam senakel-senakel, kamu akan mengalami keamanan dan damai yang diberikan kepadamu oleh Bunda Surgawimu. Di dalam senakel-senakel, kamu akan dijaga dari kejahatan dan dibela dari bahaya-bahaya besar yang mengancammu. Di dalam senakel-senakel, kamu akan kubentuk dalam kepercayaan dan dalam harapan yang teguh, sebab senakel merupakan tempat keselamatan yang pada zaman akhir ini dipersiapkan bagimu oleh Bunda Surgawimu. Pada zaman ini pencobaan berat sedang menimpa semua orang.